30. Sama jemaat boleh latih nggak? Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau latih satu lagu KPPK 30, Yesus Mengasihi Jiwaku. Pemusik akan memainkan satu ayat, lalu kita sama-sama latih nyanyi lagu ini ya. Mari sama-sama kita nyanyi ya. Ya pengasih jiwaku, ku berdiam di naungan-Mu. Angin ribut menderu, ombak dahsyat gemuruh.
Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Sungguh kita bersyukur hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita diberi kekuatan dan semangat yang baru sehingga kita bisa bersama-sama berada di rumah Tuhan. Sebelum memulai ibadah, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, berdoa, mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Dengan rasa syukur dan hormat pada Tuhan, kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri dan nyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kita nyanyikan lagu Yesus Pengasihi Jiwaku sebagai pernyataan iman kita bahwa Tuhanlah perlindungan, harapan dan sandaran hidup kita. Ya Pengasihi jiwa
ayat dalam lagu ini. Sungguh limpah kasih-Mu menutupi dosaku, Kau sumber air hidupku, menyegarkan jiwaku, air hidup yang bangga, puaskan dahagaku, biarlah aku melimpah sampai akhir hidupku. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, sungguh sukacita kami melimpah karena anugerah Tuhan. Kami bisa ada di sini, di rumah Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau beribadah, menyembah, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di sini dan sertailah ibadah ini. Ibadah ini kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 10 ayat 12 sampai 18. Mari kita baca secara bersama-sama Mazmur 10 ayat 12 sampai 18. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamu-lah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya, sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Silakan duduk. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur 11 ayat 4-5. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Kita tundukkan kepala, berdoa, mengaku dosa, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Allah kami, telah kami akui segala dosa dan pelanggaran kami. Telah kami akui sikap kami yang kadang mengabaikan suara Tuhan, bahkan sering melupakan Tuhan ketika kami dalam keberhasilan
atau ditimpa kesusahan. Kami mohon pengampunan dari-Mu, mohon pertolongan dari Tuhan, agar kami dapat selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya oleh darah-Mu kami telah disucikan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang Engkau berikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai respon atas pengampunan dosa yang Tuhan telah berikan, kita nyanyikan lagu Sewaktu Ku Ingat Yesus. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Saudara Danielson. Namun sebelumnya, Paduan Suara Tunas Muda akan menaikkan pujian.
Iya. Tes. Oke. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian. 主内弟兄姐妹们早安， Puji Tuhan, kita sekali lagi bisa berkumpul ya hari ini. 感谢主，我们能够大家在一起聚集。 Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan. 允许我提出一个问题： Yang pertama, 第一， siapa yang mau menderita? 谁愿意受苦？ Rasanya nggak ada ya, puji Tuhan. 没有一个人啊。 Coba saya ganti pertanyaannya. 我再换一个问题： Siapa yang takut menderita? 谁怕受苦？ Takut ya Bapak Ibu ya? 怕受苦， Apalagi kalau udah sakit-sakit badan, 尤其是我们身体受到伤害， bangun tidur udah kram-kram, 我们的脚抽筋， gitu ya. Semuanya pasti takut menderita. 每个人都会害怕受苦。 Kalau saya tanya ini, siapa yang mau menderita untuk Tuhan? 我再问，谁愿意为主受苦？ Siapa? Wah, gak ada angkat tangan nih. Siapa yang mau menderita untuk Tuhan, Bapak Ibu? 谁愿意为主受苦？举起手。 Mau semua? 每个人吗？ Aduh, ragu-ragu. 我们也 Ya, 彷徨。 makanya hari ini kita khotbah, kita belajar ya Bapak Ibu 所 ya. 以今天我们的讲道是我们要一起学习， Mari kita bersatu dalam doa. 我们大家一起祷告。 Ya Tuhan, tolong kami untuk tetap fokus mendengarkan firman-Mu. 主要帮助我们，使我们能够集中我们的精神来聆听你的话语， Tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. 帮助我们能够明白你的旨意， Tolong kami untuk mengerti isi hati-Mu. 帮助我们能够明白你的心意。 Tolong berikan kami keberanian untuk menyatakan Injil-Mu. 赐给我们勇气，能够传扬你的福音。 Kami siap mendengar. 我们预备好心聆听你的话语。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar murid tidak takut menderita. 今天我们要思想一个主题，就是门徒不怕受苦。 Satu topik yang sulit buat saya. 一个对我来讲是很难的一个主题。 Karena jujur saya pun takut buat menderita. 其实我自己也怕受苦， Tapi hari ini kita mau belajar dari sekelompok jemaat. 但今天我们要从一群信徒来学习。 Jemaat yang kecil tapi mereka berani untuk mempertahankan iman mereka. 他们虽然是小群的信徒，但是他们能够勇敢的持守他们的信仰。 Minggu lalu kita udah belajar tentang jemaat di Laodikia. 上周我们已经学习了老底家的教会， Masih ingat mereka jemaatnya bagaimana? 还记得吗？他们是怎么一个样的教会？ Suam-suam kuku. 他们不冷不热， Jemaat yang kaya tapi miskin 他 rohani. 他们虽然富裕，但是他们的灵命贫穷。 Hari ini kita mau belajar dari jemaat di Smyrna. 今天我们要从斯美拿教会学习， Jemaat yang miskin tapi kaya rohani. 他们虽然贫穷，但是他们的灵命非常的富足。 Tapi yang menariknya 但是很有意思的， dari 7 surat Bapak Ibu. 从7封信 Hanya 2 surat yang isinya bukan teguran. 只有2封信没有责备。 Yang pertama jemaat Smyrna, yang kedua adalah jemaat di Philadelphia. 第一是斯美拿教会，第二是菲拉铁非教会。 Nah hari ini kita mau belajar kok bisa ya jemaat di Smyrna dikasih surat penguatan dan penghiburan sama Tuhan. 怎么能够呢？这个斯美拿教会，上帝鼓励和安慰他们。 Bukankah indah kalau kita jemaat GPM di Kemunian terima surat dari Tuhan itu isinya bukan teguran tapi penguatan dan penghiburan. 如果我们献道堂从上帝收到一封信，里面不是责备，而是鼓励和安慰的话，那不是很美好的吗？ Bapak Ibu perhatikan jemaat Smyrna ya. 我们注意这个斯美拿信徒， Letaknya itu ada di sisi pantai. 他是在海边缘， Kayaknya nggak bisa ya, oke. Dikatakan
kota Smyrna adalah salah satu kota yang kaya, Bapak Ibu. 这个斯密呢城市是非常富裕的城市， Karena dekat pelabuhan, banyak perdagangan, banyak budaya yang masuk. 因为它是有港口，很多文化进来，它也是一个贸易中心。 Jadi ini itu adalah salah satu kota terkaya pada saat itu. 它算是最富裕的城市之一。 Tapi anehnya, 但是奇怪的是， jemaat Smyrna dikatakan jemaat yang miskin tapi kaya rohani. 斯密呢教会的信徒贫穷，但他们的灵命富足。 Sedangkan jemaat Laodikia dikatakan apa? Jemaat yang kaya tapi miskin. 但是老底家的教会反而他们虽然富足，但是上帝称他们为贫穷。 Apa yang terjadi pada jemaat Smyrna? 在斯密呢教会发生了什么事呢？ Ada 3 faktor. Bapak Ibu. 有3个因素。 Yang pertama, kota Smyrna itu sebenarnya kota yang loyal kepada Romawi. 其实斯密呢城市非常忠于罗马帝国。 Jadi kota Smyrna adalah kota pertama yang membangun kuil dan juga patung bagi kaisar. 斯密呢城市是早先第一个为罗马皇帝建庙和他的像。 Jadi kota ini mewajibkan warganya untuk menyembah kaisar. 他们的居民必须敬拜凯撒。 Yang kedua, 第二， ini adalah kota pelabuhan dan sangat religius. 它是一个港口城市，宗教气息非常的浓厚。 Kita tahu kalau misalnya kota pelabuhan dan perdagangan pasti banyak budaya masuk, agama masuk. 我们知道，假如它是一个港口、一个贸易中心，很多文化进来，很多信仰也会跟着进来。 Sama seperti kekristenan itu masuk dari perdagangan. 好像我们的基督教也是从贸易进来的。 Tapi masalahnya di kota ini religius bukan kepada Tuhan, tapi kepada kaisar dan dewa-dewa lain. 但是他们的宗教热情不是对于真的上帝，而是对这个罗马皇帝和偶像。 Dan ini masalah ketiga. 这是第3个因素。 Orang Yahudi yang membenci jemaat Smyrna. 那些恨斯密拿信徒的犹太人， Kalau kita ingat bagaimana orang ahli Taurat dan juga orang Farisi itu membenci Yesus. 我们记得法利赛人和文士他们非常憎恶耶稣基督， Karena mereka menganggap Yesus itu sesat. 因为他们认为耶稣是异端。 Perseteruan antara orang Farisi dan ahli Taurat dan Yesus itu berterus sampai kepada murid-muridnya. 他们的耶稣和文士和法利赛人的紧张状况延迟到他们的跟随者。 Jadi bagi orang Yahudi yang asli, 所以身为真正的犹太人， jemaat Smyrna itu pengkhianat. 他们认为斯密拿信徒是叛徒， Karena mereka orang Yahudi tapi percaya pada Yesus yang sudah mati. 因为他们看这个信徒们，他们相信这个已死了的耶稣。 Nah, pertanyaan saya, 我的问题是， dari ketiga faktor ini, 在这3个因素里， mana yang jadi masalah buat jemaat Smyrna? 哪一个是成为斯密拿教会的问题呢？ Kalau sekilas saya sih dulu saya sampai salah ya. Sekilas itu saya ngelihatnya nomor 1 jadi masalah. 我看第一点成为他们的问题。 Ya, bayangkan kalau Indonesia sebagai negara salah satu negara Islam yang terbesar, 假如我们想象到印尼是一个穆斯林最大的国家， kita lalu dipaksa untuk menyembah. 我们被逼要敬拜， Jadi saya pikir kadang-kadang nomor 1 mungkin jadi masalah. 所以我想第一个因素是最主要的。 Tapi ternyata yang jadi masalah itu justru nomor 3. 但是其实这第3个是最大的因素。 Ternyata orang Yahudi yang membenci jemaat Smyrna inilah masalah utamanya. 那些恨斯密拿信徒的犹太人，这是最大的因素。 Kalau kita lihat konteks politik sosial pada saat 其 itu, 实我们看政治
和社会背景那时的背景。 Ada sebuah hak khusus yang diberikan namanya Religio Lusita 有一个特权是给他们，就是 religio licita， yang diberikan kepada bangsa Yahudi. 给予那些犹太人。 Jadi bangsa Yahudi tidak diwajibkan untuk menyembah kaisar, tapi tetap mendoakan kaisar. 那犹太人不必敬拜凯撒，但是他们只是为凯撒祈祷。 Mungkin kalau zaman sekarang miripnya seperti kebebasan untuk beragama. 好像现今的时代，我们可以自由选择我们的信仰。 Nah, masalahnya adalah orang Yahudi melihat jemaat di Smyrna itu bukan orang Yahudi. 但是问题是，那些犹太人看斯米拿信徒不是犹太人， Bagi mereka, orang jemaat di Smyrna yang menyembah Yesus itu adalah orang sesat. 他们看那些敬拜主耶稣基督的斯米拿信徒是异端邪教。 Jadi mereka menolak religiosita yang tadi masuk ke dalam jemaat-jemaat di Smyrna. 所以他们拒绝这个 religio licita 能够被斯米拿信徒所拥有。 Jadi dramanya seperti ini Bapak Ibu. 激情好像这样啊， Orang Yahudi akan teriak kepada orang Kristen, 这些犹太人他会喊对这些基督徒， "Hai kamu bukan orang Yahudi, kamu harus menyembah kaisar." 哎，你们不是犹太人，你们应该敬拜罗马皇帝。 Jadi mereka itu malah melaporkan sahabat-sahabat orang Yahudinya, teman-teman satu darahnya. 所以他们反而控告他们的同胞、他们的朋友们， Supaya orang percaya ini dipenjara dan disiksa. 好像他们被逼迫、被关进监牢。 Dan inilah yang terjadi pada saat itu. 这就是发生在当时， Saudara sendiri yang mengkhianati, 他们自己的同胞背叛， bangsa sendiri yang mengkhianati. 他们自己的民族背叛。 Dan makanya Tuhan menyebut orang-orang Yahudi itu 所以上帝称这些犹太人 adalah jemaah iblis. 是撒旦议会的人。 Kenapa demikian? 为什么会这样呢？ Paulus menjelaskan dengan begitu jelas, Bapak Ibu. 保罗已经很清楚的讲了， Dalam Roma 2 ayat 28 sampai 29, 在罗马书第二 mari 章 kita buka Alkitab kita masing-masing. 第二章第28到29节。 Roma 2 ayat 28 sampai 29 berkata demikian. 罗马书第二章第28到29节这样说： Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. 因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的割礼也不是真割礼，唯有里面做的才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎遗文。自人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。 Jadi jelas Bapak Ibu, orang Yahudi itu sebenarnya bukan orang yang keturunan Abraham saja. 所以真正的犹太人不是单单是亚伯拉罕的后裔， Tapi orang Yahudi, orang pilihan adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 但是真正的犹太人或是被拣选的，是当我们真正的相信主耶稣。 Dan harusnya yang mendapatkan kebebasan untuk menyembah harusnya adalah orang-orang Yahudi yang Tuhan pilih. 所以那些有自由敬拜权利的人，应该是上帝所拣选的犹太人。 Makanya dikatakan bahwa orang Yahudi yang ahli Taurat dan Farisi dikatakan sebagai jemaah iblis. 所以上帝称这些文士、法利赛人是撒旦议会的人， Karena mereka mengkhianati bangsanya sendiri. 因为他们背叛了他们自己的民族。
Padahal orang percaya inilah yang benar-benar tahu, yang benar-benar kenal siapa Tuhan mereka. 因为这些人，他们其实是真正认识上帝。 Bahkan masalahnya lanjut, Bapak Ibu. 问题就一直接下去。 Kalau kita buka di Wahyu 2 ayat 8 sampai 11, 就我们翻开启示录第8章 sebelum kita mari kita baca ya Bapak Ibu ya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. 啊，启示录第2章第8节， Kita perhatikan ayat yang ke-10-nya. 我们看第10节。 Dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 启示录第2章第10节，你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难时日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。 Jadi orang-orang Yahudi yang pada saat itu, 所以那些当时的犹太人， mereka justru malah melemparkan jemaat Smyrna masuk ke dalam penjara 他们反而把这些信徒关进监牢， karena bagi orang Yahudi mereka itu sesat. 因为他们认为他们是异端， Padahal yang benar adalah justru jemaat di Smyrna. 其实是真正的犹太人是那一些斯米拿信徒， Dikatakan mereka akan dicobai dan beroleh kesusahan selama 10 hari. 因为他们会被试炼，要受患难时日。 10 hari ini bukan berarti waktunya cuma 10 hari Bapak 时 Ibu 日 ya. 不是单单4天罢了， Tapi maksudnya adalah waktu yang pendek. 意思是说很短暂的时期， Bisa 1 hari, 可能一 1 天、 minggu, 一个礼拜、 1 bulan. 一个月。 Tapi kita juga harus ingat Bapak Ibu ya. 但是我们也要记得， Alkitab juga mengatakan masa hidup kita sebenarnya pendek. 我们的人生非常的短暂， Ya mungkin penderitaannya akan kita hadapi terus sampai kita bertemu dengan Bapa di sorga. 也可能我们会面对这个患难，直到我们在神的面前面对面。 Tapi yang pasti jemaah iblis adalah kelompok-kelompok orang yang akan menghasut dan menganiaya orang-orang percaya. 但是很清楚的，这些撒旦一党的人，他们会煽动和逼迫基督徒。 Waktu saya merenungkan firman ini Bapak Ibu, 当我思想我所要讲的道， saya jadi teringat satu kasus gitu ya. 我想起一个案件， Kayak kurang terlihat, ini kasus GKI Yasmin. 就是Yasmin 印尼基督教教会的案件。 Kalau Bapak Ibu ingat 2006 itu mereka mendapatkan IMB-nya untuk membangun. 当2006年，他们得到政府建筑许可证， Tapi karena ada ormas, ada masyarakat sekitar yang merasa tidak setuju, 但是因为有群众的组织和那些居民，他们拒绝， akhirnya pembangunannya ditunda. 所以建筑这个教会就不再进行了。 Singkat cerita, selama 15 tahun sampai tahun 2023, 15年，就是从2006年到2023年， mereka memperjuangkan iman mereka supaya gereja ini bisa dibangun. 他们奋斗，他们持守他们的信仰，好让他们的教会能够建起来。 Dan puji Tuhannya, akhirnya gereja ini bisa dibangun. 感谢主，教会最终能够被建造。 Sebuah perjuangan selama 15 tahun mempertahankan iman mereka. 15年，他们奋斗了，持守他们的信仰。 Mereka harus ibadah di luar, mereka pakai payung waktu panas-panas. 他们在外面，他们举行礼拜，他们用雨伞。 Mereka kebaktian Natal, tapi ada banyak ormas di luar. 他们庆祝圣诞节，但是有很多外面的群众组织围绕他们。 Bagaimana kalau itu terjadi pada kita semua? 假如这是发生在我们中间，会怎么样呢？ Dan ini yang Yesus berikan jawaban, Bapak Ibu. 这是主耶稣的答案。 Hari ini yang pengen kita sama-sama terima.
这是我们今天我们要得到的。 Kenapa sih kita sebagai orang Kristen kita harus berani menghadapi penderitaan yang ada di dunia? 为什么身为基督徒，我们要勇敢的面对世上的苦难呢？ Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu baik banget. 主耶稣是非常的美善。 Yang pertama, mari kita baca ayat yang 9. 我们来看，启示录第2章第9节。 Wahyu 2 ayat 9 berkata demikian, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, sebaiknya mereka adalah jemaah iblis. 我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦议会的人。 Bapak Ibu, kalimat ini tidak memberikan jawaban, betul? 其实这句话没有给予我们答案， Kata-kata ini juga tidak membuat masalahnya selesai. 也没有化解问题。 Saya sedikit cerita dulu, saya punya satu teman baik. 我以前有一个好朋友， Jadi teman saya punya adik, lalu adiknya meninggal karena kecelakaan motor. 他有一个弟弟，因为在摩托车事故去世了。 Seperti biasa ya, karena ada kecelakaan meninggal, kita datang ke rumah duka sama-sama. 所以我们大家一起来到殡仪馆。 Kalau sebagai orang Kristen, orang percaya, ketika kita ke rumah duka, apa aja kata-kata yang bisa kita keluarkan? 我们身为基督徒，在殡仪馆我们会用什么话来说呢？ Saya turut berduka, 我也感到悲伤， saya sedih melihatnya. 我也很伤心。 Kamu yang kuat ya, 你要坚强， Tuhan sayang kamu. 上帝爱你。 Bener ya Bapak Ibu ya? 呀，就是这些话，是不是？ Sepertinya udah ada template-nya kalau kita mau pergi ke rumah duka. 好像有一个模板一样。 Seminggu setelah kedukaan, 一个礼拜后， kami menghampiri rumahnya. 我们来到他的家。 Ketika kami datang, duduk, 当我们进入他的家，我们坐下， tiba-tiba dia marah-marah sama kami. 他向我们发怒。 Apa sih orang Kristen? 基督徒是这样的吗？ Emang mereka tahu apa yang saya rasakan? 他们真的知道我的感受吗？ Emang mereka tahu rasanya kehilangan adik? 他们真的知道舍弃一个弟弟的感受吗？ Memangnya mereka tahu perasaan orang tua saya kehilangan adik? 他们知道我父母亲的失落的心吗？ Padahal yang saya butuhkan cuma kehadiran dan juga pelukan mereka saja. 其实我想要的只是他们能够来到，他们拥抱我。 Jujur ya Bapak Ibu, 诚实的说， semenjak itu setiap kali saya datang kedukaan sebenarnya saya bingung. 自那时起，我每一次来到商家的时候，我很彷徨。 Jadi saya sebisa mungkin ketika datang kedukaan, saya hanya hadir, kalau bisa saya peluk, lalu pasti apa yang bisa saya bantu. 我尽力，当我来到商家的时候，我有可能的话，我会抱，或者是我能够帮忙什么。 Karena jujur bagi saya nggak tahu perasaan dia apa. 因为坦白来说，我不知道他的感受是怎么样。 Makanya kalau ada jemaat yang kehilangan orang tuanya, 所以这就有一个会有他失去了他的父母亲。 saya biasanya lebih mempercayakan guru Injil Emanuela buat ngomong. 平时我是请 Ella 传道来讲， Karena dia lebih mengerti apa perasaannya udah nggak punya orang tua. 因为他能够体谅失去父母亲的感受。 Jadi waktu kalau saya yang ngomong 假如我来讲， Tuhan itu baik, 上帝是如何的好， sama guru Injil Ella yang ngomong Tuhan Yesus itu baik, 比起 Ella 传道他讲上帝是如何的好， itu beda banget Bapak Ibu. 是很有差别的。 Nah kalau kita lihat apa yang Yesus katakan, 就是我们看主耶稣所说的话， Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. 我知道你的泛滥，你的贫穷， Rasanya klise banget Bapak Ibu. 好像是很公式化。 Memang Tuhan tahu apa? 主知道什么呢？ Emangnya Tuhan tahu aku lagi sakit? 主知道我正在生病吗？ Memangnya Tuhan tahu aku lagi capek? 主知道我正在很疲 Memangnya 倦 Tuhan 吗？ tahu
usahaku lagi nggak berjalan dengan 是 lancar. 否主知道我的生意不好？ Yes, Bapak Ibu. 是的， Tuhan itu tahu betul penderitaan kita. 主知道我们的泛滥。 Kalau kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 8, 其实我们来看启 mari 示 kita 录第二 sama-sama 章第 buka 八 Wahyu 节， 2 ayat 8. 启示录第二章第八节， Kita baca sama-sama ya dalam bahasa Indonesia. 印尼文一起来念。 Wahyu 2 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. 你要写信给斯米纳教会的使者说：拿首先的、末后的、死过又活的说。 Ketika Yesus mengatakan, akulah awal dan yang akhir, 当主耶稣说我是，是那首先末后的， hal ini tuh menjelaskan bagaimana Tuhan kita adalah Allah yang transenden. 他解释我们的上帝是多么的超然， Allah yang ada jauh di atas sana, 他远远在上面， Allah yang menciptakan kita, 他创造了我们， dan dialah satu-satunya. 他是唯一的。 Tapi ketika Yesus melanjutkan perkataannya dengan kata yang telah mati dan hidup kembali. 但当主耶稣继续说那死过又活的， Kalimat ini menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan juga yang mau masuk ke dalam dunia. 那计划的意味是他愿意来到这个世上。 Allah yang begitu baik sampai mengaruniakan anak yang tunggal untuk menjadi sama seperti manusia. 那么美好的上帝，他愿意赐下他的独生子。 Bapak Ibu, Yesus itu lahir di dalam kandang. 主耶稣基督降生在马槽里， Pekerjaannya hanya tukang kayu. 他是一个木匠， Dia harus berjalan kemana-mana. 他要遍地走， Dia diludahi, dia dicaci maki, dilempari batu, 他被折磨，他被石头丢， dan bahkan dia harus sampai disalib. 甚至他被钉在十字架上。 Ketika Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, 当主说我知道你的贫穷、你的泛滥， Tuhan itu benar-benar tahu kesusahan dan kesulitan kita. 主真的知道我们的情况， Jadi harusnya kata-kata ini itu sangat masuk ke dalam hati kita. 所以应该说这句话非常进入我们的心， Karena Allah itu selalu hadir di setiap saat kita menderita. 因为当我们遇到苦难的时候，上帝时时与我们同在。 Jadi bukan cuma saat senang aja dia ada, tapi saat sedih pun dia ada. 不单是我们欢喜快乐的时刻，当我们悲伤的时刻，他也与我们同在。 Berikutnya ayat yang 10. 然后第10节， Jangan takut terhadap apa yang engkau derita, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 你不用你将要受的苦，你不用怕。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。 Bapak Ibu perhatikan dua kata ini ya. 我们注意这2句： Jangan takut dan mahkota kehidupan. 不要怕和生命的冠冕。 Kira-kira siapa sih yang bisa ngomong kayak gini, jangan takut dan saya akan berikan mahkota kehidupan? 谁能够说这句话呢？不必怕和生命冠冕。 Menurut saya hanya pemenang yang bisa. 以我看来，只有一个得胜者才敢说。 Saya ingat waktu saya diajarin main sepeda ya, naik sepeda Bapak Ibu. 当我被教大脚吃， Saya diajarin itu sama tetangga. 我的邻居教我， Dia lebih tua, lebih dewasa daripada saya. 他比我大，比我成熟。 Tiap kali dia ngajarin itu, waktu dia lepas, pasti dia ngomongnya jangan takut, kamu pasti bisa. 当他把我放弃学习脚吃的时候，他已经说：“你不要怕，你不要怕。” Saya ingat banget waktu itu kaki saya berdarah. 我还记得我的脚都是受伤， Karena kalau belajar sepeda pasti jatuh, betul Bapak 因为 Ibu? 假如我们学习大脚吃，一定会跌。 Waktu dia ngomong jangan takut, 当他说
不用怕，不用怕， Itu karena dia sudah pernah melewati fase itu. 因为他已经度过了这个， Dan sekarang dia jago untuk bermain sepeda. 现在他很有本领来踏脚刺。 Jadi yang bisa ngomong jangan takut itu adalah yang sudah menyelesaikan pertandingannya. 所以能够讲不必怕，就是那个已经完成了他的竞赛。 Dan kita punya Yesus yang sudah menang, Bapak Ibu. 我们有主耶稣，他已经得胜了， Tuhan kita itu sudah menang dari atas dunia ini. 他已经得胜于这个世界， Makanya dia bisa mengatakan dengan jelas kepada kita semua. 所以他能够很清楚的对我们说， Jangan takut. Dan Buyong lebih, dan lebih lagi dia mengatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 我会赐给你那生命的冠冕。 Paulus menjelaskan dengan lebih baik lagi, Bapak Ibu ya. 保罗更清楚的解释。 Silakan buka Roma 8 ayat 36 sampai 39. 我们来看罗马书第8章 Saya akan 第 membacakannya 36 untuk 第 kita 39 semua ya. 节，我会读给大家。 Roma 8 ayat 36 sampai 39 tertulis demikian. Seperti tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami, itu murid-muridnya dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Melalui dia, Yesus yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin, Paulus yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 如经上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。 Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 当我 Bapak 们 Ibu, 接受主耶稣成为我们的主、我们的救主、我们的上帝， oleh karena kasih anugerahnya kita sudah dijadikan lebih dari pemenang. 他把我们得胜有余了， Oleh sebab itu jangan takut pegang teguh iman kita. 所以不用怕，你要持守你的信仰， Perjuangkan iman kita. 你要奋斗， Dan kita harus membagikan kabar baik ini. 我们要传扬这个好消息。 Namun mungkin muncul sebuah pertanyaan. 但是会一个问题就出来了， Kalau Yesus adalah pemenang, 如果主耶稣是得胜者， lalu kenapa kita masih harus menderita? 那么我们为什么还要受难呢？ Katanya Yesus pemenang. 主耶稣是得胜的， Saya ikut pemenang nih. 我当然也是一个得胜者喽。 Harusnya saya jadi pemenang dong. 其实我应该也是得胜者。 Tapi mari kita lihat jawaban dari Paulus ya Bapak 我们 Ibu. 来看保罗的答案， Mari kita sama-sama buka 我们一起来 1 看 Korintus 10 ayat 13. 哥林多前书第10章第13节。 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，并不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得 Jadi 住。 rasa sakit dan pencobaan penderitaan yang kita alami itu sebenarnya masih bisa kita lalui. 所以我们所经历的痛苦泛滥，我们还是能够度过的。 Yang kedua, mari kita buka Roma 5 ayat 3 sampai 5. Bapak 第 Ibu. 二，我们来看罗马书第5章第3到5节。 Roma 5 ayat 3 sampai 5 berkata demikian, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 不但如此，就在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。 Artinya Tuhan mengizinkan kita melalui penderitaan itu sebenarnya untuk kebaikan kita. 所以上帝允许我们面临患难，是为了我们的好处。 Supaya kita yang sengsara bisa menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan daripada Tuhan. 因为患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。 Saya yakin masing-masing kita punya penderitaannya masing-masing. 我们知道，我们每一个人有自己的难处， Ada yang karena sakit, 有的生病， ada yang karena masalah ekonomi, 有的经济问题， ada yang mungkin keluarganya ada yang belum percaya, 有的因为家庭成员还没有信主， mungkin lingkungannya masih banyak yang belum percaya. 可能他的环境也有很多还没有信主的。 Dan seringkali masalah-masalah itu membuat hati kita gentar. 这些事情成为我们战战兢兢的事。 Tuhan, mana pertolonganmu? 主啊，你的帮助从何而来的？ Tapi mari kita lihat jawaban Tuhan di ayat 11 ya. Wahyu 2 ayat 11 Bapak Ibu. 我们来看启示录第11节。 Mari kita baca sama-sama ya dalam bahasa Indonesia. Wahyu 2 ayat 11. 启示录第2章第11节。 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. 圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听，得胜的必不受第二次死的害。 Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. 得胜的必不受第二次死的害。 Bapak Ibu, kalau kita setia sampai akhir, 如果我们忠心到底， nanti setelah penghakiman kita akan dikumpulkan kembali bersama dengan Tuhan. 过了审判之后，我们会和上帝一同。 Bukankah itu hal yang kita nanti-nantikan ya? 这不是我们盼望许久的事吗？ Kembali bersama dengan Bapa kita. 我们和我们的天父在一起。 Tapi marilah waktu kita pulang, 但是我们回去的时候， kita bisa dengan bangga mengatakan, Tuhan, aku udah setia. 我们是否已经能够对主说，我已经忠心了？ Dan bahkan lebih bangga lagi kalau kita bisa dengar Allah Bapa bilang ke kita, aku bangga karena kamu sudah setia. 我们更自豪，解如我们的主说：“我为你而自豪。” Izinkan saya menutup khotbah ini dengan perkataan dari John MacArthur. 我用一句约翰麦克阿斯的话来结束。 Penganiayaan yang paling dahsyat memiliki dampak untuk menyempurnakan, meneguhkan, menguatkan, dan membangun gereja. Penganiayaan tidak menghancurkan gereja, penganiayaan justru membuatnya kuat. 最猛烈的逼迫，使教会更完全、更坚固、更刚强，能够造就教会。逼迫不会摧毁教会，反而使教会更强大。 Kiranya kita semua dikuatkan melalui penderitaan kita, Bapak Ibu. 让我们借着我们的患难，我们更刚强， Karena kita punya Tuhan yang mengerti penderitaan kita, 因为我们的主知道我们的患难， dan kita punya Tuhan yang sudah menang. 他也是已经得胜了的主。 Tadinya tuh saya mau nyanyi Bapak Ibu ya, tapi kayaknya waktu tidak mengizinkan. 其实我是想唱一首诗，但是时间有限， Masih mau nyanyi? 要不要唱？ Silakan Bapak Ibu cari aja nih lagunya ya. Tadinya saya mau nyanyi lagu Munikanku karya Pak Gito, Pendeta Gito gitu ya. Lagu ini begitu indah Bapak Ibu. 这首诗非常的
Saya 美 nyanyi。sedikit ya. Tuhan ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hambamu. Namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sedih ya? Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Ini baru baitnya Bapak Ibu. Tapi baitnya itu benar-benar kena banget. Karena kadang-kadang kita lupa kita itu adalah hamba dunia. 这首诗很触动我们的心，我们其实只是这个世上的奴仆。 Kita terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa dan kebanggaan hati kita sendiri. 我们被这些事，财富啦，我们的权利啦，我们的自傲所控制。 Tapi hanya dengan belas kasih dari Tuhan kita. 但是只有从上帝而来的怜悯。 Saya lanjutin ya. Murnikan ku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sama-sama yang bisa yuk, ref ya. Murnikan ku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari kita sama-sama berdoa. 我们大家一同祷告。 Tuhan tolong murnikan hati kami. 主啊，求你使我们的心能够清洁。 Tuhan tolong buat kami malu. 主啊，使我们觉得羞愧， Karena kami sebenarnya punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. 因为我们有一个这么爱我们的主。 Karena Engkau sudah mau menjadi manusia dan mati bagi kami. 因为你愿意成为人，为我们而死。 Harusnya kami yang mati Tuhan. 其实我们是应该死的， Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, 但是因为你这么好大的爱， malah Engkau yang mati buat kami. 你反而为我们而死。 Tolong ampuni kami kalau kami masih ragu dan takut. 主啊，假如我们还彷徨，我们还胆怯，求你赦免， Tolong kami agar kami berani 让我们有勇气， menyampaikan, mempertahankan iman kami. 敢持守我们的信心。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa selama kita berada di dalam dunia ini, kita tidak luput dari penderitaan. Namun kita belajar dari jemaat di Smyrna yang telah mempertahankan imannya meski mengalami penderitaan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, yang senantiasa menyertai dan menguatkan kita. Kita bersama-sama nyanyikan lagu Yesus yang ajaib.
dan indah, ajaib Yesus, ku cinta padamu. Engkaulah yang terindah, Yesus ku Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan ikrar pengakuan iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami untuk tidak takut saat kami menghadapi penderitaan, termasuk penderitaan menyangkut iman kami kepadamu. Saat ini kami mau menyatakan beberapa permohonan kami. Mungkin ada di antara kami yang merasa takut karena kondisi ekonomi belakangan ini yang sepertinya semakin menurun, yang mungkin akan mempengaruhi usaha, pekerjaan, dan bahkan bisnis kami. Ketika kami membaca berita, ketika kami melihat kondisi rupiah, melihat harga saham dan sebagainya, kami merasa khawatir, kami merasa takut mengenai apa yang akan terjadi ke depannya karena ada begitu banyak ketidakpastian. Tapi biarlah kami diingatkan sekali lagi untuk tidak takut karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Oleh karena itu tolong kami untuk tetap percaya dan setia kepadamu apapun yang akan dan harus kami hadapi ke depannya. Mungkin ada sebagian kami yang juga merasa takut dan khawatir karena kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan yang mungkin tidak, kondisi semakin lama semakin memburuk, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang bahkan belum diketahui oleh dokter. Ya Tuhan, itu mungkin membuat kami semakin takut. Entah itu penyakit yang kami alami sendiri maupun penyakit yang dialami oleh orang-orang yang kami kasihi. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kami untuk belajar, untuk tidak takut dan terus bersandar kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan, karena Allah kami adalah Allah yang telah mengasihi kami begitu dalamnya. Mungkin ada di antara kami yang juga khawatir mengenai masa depan, khawatir mengenai keluarga kami atau orang-orang yang kami kasihi yang mungkin jauh dari kami. Kami tidak tahu bagaimana dengan iman mereka, bagaimana dengan hidup mereka. Tapi sekali lagi tolong kami untuk tidak takut dan belajar percaya kepadamu. Dan kalau di antara kami yang juga tidak berani untuk menderita bagi Kristus karena kami tidak suka menderita, ajar kami ya Tuhan untuk belajar mau menderita demi nama Tuhan, demi Kristus. Pada saat ini kami juga mau secara khusus berdoa untuk retret GPMRI. Minggu depan kami akan mengadakan retret bersama dan kami berdoa untuk persiapan-persiapan akhir yang masih harus dilakukan. Tuhan yang kiranya tolong dan kiranya di retret nanti ketika bisa bersama-sama berkumpul bersekutu, kiranya Allah berkenan untuk mencurahkan berkat-Mu, menyegarkan kami sekali lagi dan buat kami semakin kuat di dalam iman kami dan di dalam persekutuan kami. Ini doa-doa kami yang kami panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita, karena kita tahu bahwa Tuhanlah pemilik semua yang kita miliki. Kita nyanyikan lagu Kau Tak Kulupakan. Tuhan
kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas semua berkat dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan Tuhan telah berikan kami semua kesehatan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan semua kebutuhan kami Tuhan yang berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. 父神的慈爱，主耶稣基督的平安，圣灵的感动和带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan beberapa warta. Namun sebelum saya membaca warta, ada satu yang baru pertama kali hadir ya. Ada seorang saudara mungkin di balkon duduknya, saudara Alvin. Apakah boleh berdiri? Ya, ada di balkon ya. Selamat datang di GPMBRI Kemurnian, ya Tuhan memberkati. Kemudian yang kita melihat beberapa warta ya, jadi mengingatkan kembali untuk pasangan-pasangan yang akan mendaftarkan diri untuk menikah. Jadi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, bahwa keduanya sudah dibaptis dan salah satunya anggota GPMBRI. Yang ketiga harus mengikuti menyelesaikan kelas bimbingan pranikah. Jadi untuk tahun ini, jadi kelas bimbingan tuh hanya 1 tahun 1 kali. Ya, jadi tahun ini dimulai tanggal 20 April sampai bulan Juli. Jadi kalau sudah ada merencanakan menikah di tahun ini atau di tahun depan, harap bisa memperhatikan jadwal ini. Ya, jadi tanggal untuk pemberkatan ataupun juga untuk resepsi harap sudah didaftarkan kepada saya ya, kepada saya di nomor WA yang ada, dan nanti harus mengikuti dulu kelas bimbingan pranikah. Ya, jadi demikian bagi para pasangan yang akan merencanakan pernikahannya untuk diberkati di gereja ini, memperhatikan hal-hal yang sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, e-poster untuk minggu depan. Minggu depan ini adalah tukar mimbar sinode ya, dan juga kebaktian kita. Harap perhatikan ya, minggu depan gabungan hanya 1 kali jam 9 pagi. Karena setelah itu kita akan bersama-sama berangkat retreat ke Kinasi. Nanti retreat detailnya akan disampaikan oleh Saudari Iren. Jadi minggu depan hanya 1 kali, yaitu dengan tema keluarga yang mengenal dan mengasihi Kristus, akan disampaikan oleh Pendeta Lukman Yonatan ya dari GPMBRI dan Mogot.
Dan kita merenungkan 2 pertanyaan refleksi ya. Sudahkah keluarga kita menjadi keluarga yang mengasihi Kristus? Apa yang telah kita lakukan untuk menjadi keluarga yang mengasihi Kristus? Ya, demikian kita persiapkan hati. Jadi minggu depan hanya 1 kali ibadah jam 9. Saya persilakan Iren untuk pengumuman untuk retreat. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, mohon bersabar sebentar, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Mungkin sebelumnya minta bantuan tim multimedia untuk memutarkan sebuah video. Bawa secukupnya aja deh. Kok cuman sedikit sih, Pak? Kita harus bawa yang lain juga. Ini nih daftarnya. Bawa baju rapi untuk 3 hari. Bawa baju hangat. Dan jangan lupa wajib bawa baju putih. Baju olahraga dan baju renang. Alat mandi. Dan obat jangan sampai ketinggalan ya. Di sekolah minggu harus bawa pensil warna dan pensil dan Alkitab. Bawa sepatu dan sendal. Oke, selesai. Saatnya Oke, baik Bapak Ibu, ya kita tinggal 1 minggu lagi. Jadi ketemunya sama saya nanti bukan di gereja lagi, tapi langsung di Kinasih ya Bapak Ibu semuanya. Dan aku akan menyampaikan beberapa informasi terkait proses keberangkatan kita dari sini ke Kinasih. Mungkin aku boleh bantu slide-nya. Oke, tadi sudah di reminder juga dengan Guru Injil Roslani, tapi aku mengingatkan kembali berarti kita besok minggu depan hanya 1 kali aja ibadahnya ya, dan akan dimulai jam 9. Nah, maka itu untuk yang keberangkatannya naik bus, nah kita akan berangkat itu jam 12 siang dari sini. Tapi kita berkumpul dulu di WJL atau di aula gereja lantai 1 jam 11.30. Bus akan ada 3 bus Bapak Ibu dan akan parkir di depan di City Walk Gajah Mada. Jadi kita akan jalan dari gereja ataupun WJL menuju bus itu diparkir. Seperti itu ya, makanya kita perlu kumpul jam 11.30. Nanti pembagian busnya akan ditempel di tanggal 30 pagi-pagi, baik itu di WJL ataupun di gereja. Ya, juga di sini ada 3 bus dan ada PIC-nya masing-masing. Nanti akan ada informasi lebih lanjut di minggu depan. Nah, next. Nah, karena kita berangkatnya sudah jam 12, kan kita nggak mungkin makan siang lagi dulu gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua dihimbau untuk mencari makan siang secara mandiri, lalu di 11.30 boleh kembali ke gereja atau ke WJL. Ya, kalau bingung mau bawa bekal boleh, atau katanya juga warteg di depan juga buka kalau mau gampang biar gak jauh-jauh ya. Jadi kita pun boleh di next. Kita tidak menyediakan makan siang, kita hanya menyediakan nanti bentuknya snack buat yang naik bus ya. Nah, Bapak Ibu, karena kita sudah list nih nama-namanya, jadi besar harapan dari panitia untuk tidak mengubah status Bapak Ibu untuk ikut bus ataupun untuk mobil pribadi gitu, karena namanya sudah disusun oleh tim panitia ya. Jadi diusahakan tidak berubah secara mendadak dan tidak ada perubahan lagi seperti itu ya. Boleh next. Nah, seperti tadi aku sudah info, jadi yang ikut bus akan disediakan snack ringan dan air mineral dan akan dibagi di bus masing-masing.
Nah, selama perjalanan kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam, kita akan 1 kali berhenti di rest area. Ya, jadi mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang merasa butuh atau sering ke toilet, jadi sebelum 11.30 bisa toilet stop duluan di gereja sebelum kita berangkat ya. Oke, boleh di next. Nah, kalau tadi ibadahnya jam 9 kan nggak mungkin ya naik-naik bawa koper. Nah, maka itu tas dan koper Bapak Ibu semua kita akan arahkan untuk disimpan di kantin WJL lantai 1. Di situ akan ada PIC-nya dan pengumpulan paling lambat itu jam 8.45. Kenapa? Supaya PIC-nya juga bisa mempersiapkan diri untuk ibadah. Jadi Bapak Ibu mohon bantuannya untuk tepat waktu, dan jika mau menitipkan koper jangan lupa untuk memakai luggage tag. Ya, itu kayak tanda pengenal untuk di tas atau kopernya Bapak Ibu. Nah, pastiin namanya nama lengkap. Ya, jangan nama panggilan atau nama panggungnya. Tapi kalau nama panggungnya lebih terkenal bolehlah di slice nama panggungnya siapa gitu ya. Ditulisin namanya siapa biasanya. Oke. Nah, karena kita juga rame-rame berangkatnya, jadi aku menghimbau Bapak Ibu untuk membawa koper tidak terlalu banyak. 1 orang boleh bawa 1 koper dan 1 tas jinjing yang akan dibawa, mungkin duduk bersama-sama waktu di bus, 1 dimasukin ke bagasi. Seperti itu. Ya, tapi tetap lebih baik dikasih nama, baik tas jinjingnya kalau memang bentuknya ransel dan kopernya juga. Gitu. Oke, sedangkan untuk Bapak Ibu dan jemaat semua yang berangkat menggunakan mobil pribadi, berarti selesai ibadah boleh langsung cari makan di luar dan boleh langsung berangkat ke Kinasi Resort and Conference Sukabumi. Bapak Ibu mohon diperhatikan, Kinasi ini ada 2, ada yang di Depok, ada yang di Sukabumi. Jadi pastiin nanti pilihnya yang Sukabumi ya Bapak Ibu, biar gak salah Kinasi gitu ya. Nah, nanti kita juga bakal kasih link Google Maps-nya untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya yang bawa kendaraan, nanti dikirim ke WhatsApp pribadi. Nah, nanti Bapak Ibu semua yang bawa mobil pribadi wajib berkumpul di Kinasi itu jam 3 sore untuk melakukan registrasi ulang di gedung Kinasi. Ya, jadi dari sana masuk, minta diarahkan ke gedung Kinasi, langsung melakukan registrasi ulang. Gitu. Jadi diusahakan supaya tidak telat karena acara kita akan dimulai sore harinya. Gitu. Oke, kita next. Nah, kalau tadi di video listnya banyak banget ya, bener listnya banyak Bapak Ibu. Jadi kalau yang mau dicatat boleh sambil dicatat, mau difoto juga boleh, nanti kita juga kirimin. Jadi Bapak Ibu silakan membawa baju yang rapi dan sopan untuk 3 hari 2 malam. Ya, pastikan juga untuk membawa sepatu dan memakai sepatu selama ibadah. Dan boleh bawa sendal mungkin yang mau digunakan pada saat waktu istirahat. Ya, dan karena kita ada games main kelompok, jadi aku menyarankan membawa baju siap basah ya. Dan untuk perempuan mungkin disarankan memakai baju yang berwarna gelap. Seperti itu ya. Dan yang paling penting, nah ini gak boleh lupa, kita akan mengajak semua jemaat untuk membawa baju berwarna putih untuk kita foto bersama di hari terakhir. Ya, jadi Bapak Ibu boleh menyesuaikan bajunya juga rapi dan sopan untuk ibadah. Ya, karena setelah foto kita akan lanjut untuk ibadah. Ya, bajunya berwarna putih. Berikutnya adalah membawa alat mandi lengkap. Bapak Ibu di sana sebenarnya disediakan handuk, tapi bagi Bapak Ibu yang merasa lebih nyaman menggunakan handuk pribadi, boleh membawa handuk, sabun, shampoo, sikat gigi dan pasta gigi. Nah, kalau yang lainnya tetap harus dibawa Bapak Ibu ya. Kemudian untuk anak sekolah minggu, jadi kalau papi maminya ada di sini, anak-anaknya jangan lupa diingatkan untuk membawa pensil warna, alat tulis dan juga Alkitab. Ya, kitanya juga perlu ya Bapak Ibu. Dan membawa obat-obatan pribadi. Bapak Ibu panitia hanya menyediakan obat-obatan umum saja. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa ada obat-obat tertentu yang memang khusus, silahkan dibawa gitu ya, jangan sampai tertinggal. Dan juga kalau bagi yang mau di jam istirahat itu berolahraga, berenang gitu ya, itu boleh bawa baju olahraga dan baju berenang. Dan juga karena kita di tempat yang cukup tinggi, Sukabumi, aku sangat menyarankan untuk membawa baju hangat yang akan digunakan di malam hari. Ya, ini beberapa hal yang perlu dibawa. Dan berikutnya, nah
minggu lalu aku juga sudah info, kita ada lomba karaoke Bapak Ibu. Nah, tapi lomba karaoke-nya kita akan menyanyikan lagu daerah Indonesia ya. Nanti pesertanya cuma boleh satu, tidak bisa berkelompok Bapak Ibu ya, tapi terbuka untuk semua kalangan dari sekolah minggu, pemuda remaja, dewasa hingga lansia ya. Nanti Bapak Ibu boleh pilih lagu daerahnya apa nih yang mau dinyanyiin. Dicari link YouTube-nya, kalau bingung mau minta bantuan kita juga boleh ya. Dan pendaftaran ini kita akan tutup di tanggal 28 Maret. Nanti PIC-nya ada saya, ada juga Gigi ya. Kebetulan kami berdua ada di sini, jadi kalau nanti mau boleh langsung daftarkan dirinya. Mungkin minggu lalu udah kepikiran mau nyanyi lagu apa ya. Lagu daerahnya banyak Bapak Ibu ya, jadi boleh dicari ya Bapak Ibu, ternyata lagu dari daerahnya sendiri boleh banget juga dibawakan ya. Oke, itu aja informasi terkait untuk keberangkatan dan retret. Yang paling terakhir saya mau mengajak kita semua untuk berlatih lagu tema Beri Yang Terbaik. Jadi kita akan nyanyikan 2 kali, yang pertama kita akan nyanyi sama-sama, yang kedua kali saya akan mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk latihan gayanya sama kita semua. Ya, aku juga mau minta bantuan Maya dan Gigi untuk bantu kita kasih contoh gerakannya, dan juga Cemonik untuk bantu nyanyinya. Yuk Bapak Ibu semua, kita minggu lalu sudah coba nyanyi, minggu ini kita nyanyi lagi ya. Boleh semuanya bangkit berdiri? Nanti boleh ikuti 3 CC di sini yang akan mencontohkan gerakannya seperti apa ya. Katakan, aku sudah ditebus. Aku sudah ditebus dengan darah yang kudus. Ku mau membalas semua kebaikanmu. Inilah hidupku. Ku mau beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus, pakai hidupku ini menjadi saksimu selamanya. Ku beri yang terbaik bagimu. Tuhan, pakai mulutku, kaki juga tanganku, tutur kata dan perbuatanku, seluruh hidupku. Ku mau beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus, pakai hidupku ini menjadi saksimu selamanya. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Iya, tepuk tangan dulu. Sudah bisa Bapak Ibu semua? Udah bisa ya, udah pada jago-jago ya. Nanti kita langsung nyanyi, kita ketemu di tanggal 30 di minggu depan ya. Itu saja pengumuman hari ini. Sudah? Sudah ya? Oke. Ya silakan duduk boleh. Ya terima kasih Bapak Ibu sekalian, ibadah kita selesai dan silakan bersatu dulu.